Pola pelayanan terpadu satu pintu artinya adalah suatu kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Pola pelayanan terpadu satu pintu merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan, dan sebagai upaya mencapai good governance atau pemerintahan yang baik. Maksud dan tujuannya yaitu menyelenggarakan layanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan di bidang perizinan. Pola pelayanan terpusat. Pola pelayanan terpusat merupakan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Pembedanya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Contoh pola pelayanan terpusat adalah pengurusan paspor oleh kantor imigrasi dan pengurusan akte kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan. Pola pelayanan elektronik ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien. Apalagi di saat COVID seperti ini, sangat dibutuhkan teknologi informasi yang bisa menggapai semua orang tanpa tatap muka, atau dengan istilah online. Salah satu pola pelayanan publik yaitu pola pelayanan teknis fungsional. Pola pelayanan teknis fungsional yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang, tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola pertama ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu, atau menyangkut pelayanan di sektor lain. WOG dapat dilakukan manakala pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama atau memiliki keterkaitan antar sektor dengan yang lainnya. Penerapan contoh dari pola pelayanan teknis fungsional yaitu Badan Pertanahan Nasional yang berada di setiap daerah. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi 1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan. 2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan. 3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat. 4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan. 5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah, dan sebagainya. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk kantor wilayah BPN di provinsi dan kantor pertanahan di kabupaten atau kota. Perkenalkan, nama saya Iksan Triadi. Kali ini saya akan menjelaskan
keterkaitan WOG pada pelayanan satu atap. Sesuai peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 bahwa dalam memberikan pelayanan publik wajib mengikuti standar pelayanan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Guna memenuhi tuntutan masyarakat yang begitu tinggi terhadap pelayanan publik, pemerintah juga telah melakukan berbagai macam inovasi dalam bidang pelayanan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya masing-masing. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan pola pelayanan. Pola pelayanan terpadu merupakan suatu pola pelayanan publik yang dilakukan secara terpadu oleh beberapa instansi yang terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pola pelayanan terpadu yang ada di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan terpadu satu atap (PTSA) dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Pelayanan terpadu satu atap sendiri merupakan pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun merupakan pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang masih terkait sesuai kewenangan masing-masing. Pola pelayanan jenis ini tidak meluburkan kewenangan beberapa instansi yang ada di dalamnya. Pegawai yang memberikan pelayanan masing-masing memiliki instansi yang menugaskannya. Sebagai contohnya adalah pengurusan perpanjangan SNK atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Adapun bentuk WOG yang diimplementasikan pada pelayanan terpadu satu atap adalah adanya unsur instansi yang ada di kantor Samsat tersebut yang terdiri dari kepolisian, PT Jasara Harja, dan Dinas Pendapat Daerah. Terkadang juga sudah dilengkapi dengan bank daerah setempat di mana kantor Samsat itu berada. Pelayanan terpadu satu pintu dan satu atap sendiri mempunyai tujuan untuk memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, serta memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Demikian pemaparan pola pelayanan satu atap terkait WOG dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.